Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SDIT Akidah Bapak Makmun, beliau adalah sahabat saya, ya, isi acara class meeting, ya, betul ya, yaitu tentang kaligrafi. Baik, sebelum kita praktek kaligrafi, Bapak kasih tahu dulu nih, apa sih kaligrafi? Siapa yang tahu kaligrafi? Tadi kamu udah dengar, ya, Bapak gurunya udah nyampein. Apa tadi? Tulisan yang indah. Nah, perlu Bapak luruskan, kaligrafi itu sebetulnya bukan tulisan indah Arab saja, tulisan indah Al-Quran saja, tetapi semua bahasa itu yang memakai tulisan indah dengan bentuk tulisan yang indah disebut kaligrafi. Kalau di Islam, tulisan Al-Quran, tulisan Arab itu namanya Al-Khat, namanya apa? Al-Khat, ya. Apa aja? Kaligrafi Islam itu yang kita kenal banyak di masjid-masjid, ya, di Al-Quran itu kaligrafi Islam. Kalau kaligrafi Arab bagaimana? Ada kaligrafi Cina, Korea, Jepang. Nah, dia juga ada kaligrafinya. Kaligrafi Arab pun sama. Ini Bapak contohin ya. Dalam penulisan ijazah, dalam penulisan piagam itu disebut kaligrafi. Kalau orang Indonesia menyebutnya letter, gitu ya. Tapi kalau di orang Arab itu disebutnya kaligrafi. Contoh, nah, tulisan huruf A ini dengan berbagai model ini disebut juga kaligrafi. Paham? Jadi bukan hanya kaligrafi Islam aja, ya. Jepang juga sama, Cina juga sama, ada kaligrafinya. Tulisan-tulisan tentunya dengan tulisan-tulisan bahasa mereka. Nah, di dalam Islam kaligrafi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kaligrafi murni, yang kedua kaligrafi kontemporer. Pak, apa sih kaligrafi murni? Nah, kaligrafi murni ini kaligrafi yang penulisannya harus pakai kaidah penulisan Arab. Tapi kalau kontemporer bebas, kaidah penulisannya tidak dipakai. Makanya banyak tulisan Allah yang bentuknya macam-macam, ya. Terus gambar. Nah, itu kontemporer. Kalau dalam kaligrafi murni itu juga bentuk tulisannya terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama khot naskhi, khot sulusi, khot rehani, khot diwani jali, khot diwani, khot rib'ah, khot kufi, khot parisi. Ada 8. Tetapi yang dilombakan di sekolah dasar, halo, itu ada ajang lomba pentas PAI namanya, ya. Salah satunya ada lomba kaligrafi. Yang ditekankan, yang diwajibkannya tulisannya tulisan nasi, tulisan dasar. Tulisannya tidak berbentuk macam-macam, tapi belajarnya susah. Beda sama khot kufi,
ya itu mudah. Tapi kalau hot naskih kelihatannya simpel tapi sulit. Sulitnya di mana? Cara penulisan. Ya, oleh karena itu di dalam kaligrafi harus disediakan yang namanya alat tulis yang berbentuk, kalau yang dari kayu itu namanya handam. Ya, dari kayu dipotong, dicelupin ke tinta, tulis. Tetapi zaman sekarang sudah banyak. Ya, contoh kayak spidol ini kaligrafi, ini udah potongannya udah berbeda. Coba krayon kamu lihat. Nah itu udah potongannya potongan buat penulisan kaligraf. Krayonnya ada krayon apa? Stabilo. Stabilo coba lihat. Stabilonya. Ininya bentuknya gini ya. Ada. Ini contoh, ini ujung spidol begini ya. Ya, stabilonya. Nah, itu bisa menulis alam. Ada lagi yang lebih besar spidolnya, sama bentuknya bukan bulat. Nah, seperti ini. Ya, ada. Terus spidol kaligrafinya juga ada, khusus untuk hot ada. Tetapi dalam lomba tingkat SD, lomba kaligrafi ini nggak boleh dipakai. Ya, kenapa nggak boleh dipakai? Nggak tahu alasannya, juknisnya. Yang boleh dipakai pakai spidol kecil seperti ini. Tetapi udah harus dipotong oleh gurunya. Gitu ya. Nah ini yang boleh dipakai. Jadi ada kerjaan buat pelatihnya. Gitu. Tidak mengandalkan spidol yang sudah jadi. Bapak lanjut. Teknik dasar penulisannya. Ya, cara megang pulpennya spidolnya juga berbeda dengan megang pulpen biasa. Lihat stabilo kamu pakai, tulis di HPS, kita latihan di HPS sebentar, nanti kita berpindah ke ornamen. Sudah? Kalau sudah, perhatikan. Ambil stabilonya dilihat. Bentuk ujung stabilonya dilihat biar sama satu pemahaman. Perhatikan. Sudah? Kamu nanti coretin di kertas HPS, bukan di kertas buku gambar ya. Cara untuk melatih tulisan kaligrafi yang perlu dipahami adalah tulisan kaligrafi itu dilihat dari tebal tipisnya. Makanya boleh praktek pakai stabilo, karena stabilonya potongannya udah potongan pulpen hot. Perhatikan, kalau megang kita lurus, ya, kita bentuk vertikal. Nah, ini tipis. Kita putar ke kanan sedikit pulpennya. Kelihatan nggak? Tadi kan lurus ya. Mana nih? Nah, kalau lurus,
Kalau lurus, ujung stabilonya lurus. Ya. Kalau miring, kita putar dikit. Ya. Putar lagi. Nah ini. Sekarang tadi posisinya lurus, tipis. Nah sekarang kita putar. Dari lurus tadi kita putar sedikit. Ini akan berubah. Betul. Ya. Dicoba. Udah bisa perbedaannya, tipis tebalnya? Oke. Udah? Yang belakang bagaimana? Oke. Sekarang perhatikan. Sekarang putar lagi sedikit. Ini akan lebih tebal. Ya. Paham? Kita putar lagi, miringnya 45 derajat. Ya, 45 derajat. Ini akan lebih tebal. Ya. Paham? Jadi bagaimana Pak pasnya? Halo? Nah, cara pasnya tidak lurus, tidak terlalu miring 45 derajat, tetapi hanya sedikit serongin sedikit miringnya. Oke? Jangan terlalu miring 45 derajat. Tapi setengah dari situ. Paham? Nah. Kemudian teknik yang keduanya, setelah udah buat bikin garis secara vertikal, horizontal, ya. Kalau udah buat begini, kemudian belajar bikin titik. Halo, posisi pulpennya tidak lurus tapi miring sedikit. Coba dilihat posisi tangannya memegang stabilo. Tidak lurus, miring dikit ya. Yang pala ujung yang paling runcing di atas posisinya. Nah ini Bapak lihat dia di bawah, ya, tapi di atas. Runcingnya di atas. Oke, kita belajar titik. Perhatikan, kita belajar titik. Tarik ke samping kanan. Jadi kayak bentuknya kayak ketupat. Ini buat titik. Kelihatan? Yang belakang kelihatan nggak? Oke, jadi seperti ini bentuknya kalau digambar. Nah ini titik. Jadi titiknya nggak pakai ujung stabilo, nggak begini. Tapi posisi stabilonya dari lurus tadi, putar sedikit, tarik. Nah, dia akan seperti belah ketupat, ya, seperti belah ketupat. Paham? Nah, kaligrafi murni itu harus mengikuti kaidah. Contohnya kayak ini, 5 titik untuk alif,
Alif itu harus 5 titik. Mau spidolnya gede, mau spidolnya kecil, pokoknya 5 titik. Paham ya? Paham? Kalau sudah bisa belajar titik, sekarang belajar bikin begini. Ya. Nah, contohnya begini. Kalau biar kelihatan ya. Ini tebal. Perhatikan, ini tebal, ini tipis. Latihan begitu. Contoh huruf ba. Nah, contoh huruf ba. Atas tebal, bawahnya tipis, tebal lagi, ujung tipis. Ba, ta, sa, sama. Paham? Paham? Nah, untuk sampai bisa belajar kaligrafi khususnya di Hoknasi butuh waktu lama. Kalau saat ini hanya perkenalan saja, ya. Perkenalan saja. Oke, sudah paham? Yang penting paham cara penulisannya, cara megang pulpennya. Bapak yakin anak-anak akidah hebat-hebat, ya. Insya Allah habis kelas meeting ini, tahu berapa bulan ke depan atau tahun depan ada lomba kaligrafi, insya Allah juara. Amin. Ya. Insya Allah juara. Yang terpenting mau latihan keras. Itu ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak juga mau berbagi pengalaman tentang lomba kaligrafi. Bahwa tingkat SD dan SMP sampai SMA itu ada lomba PAI-nya yang setiap tahun dilaksanakan. Hanya tahun ini Kabupaten Bekasi enggak mengadakan, tapi tingkat provinsinya ada, nasionalnya ada, ya. Nah ini yang insya Allah tahun depan Bekasi ikut lagi. Oke, kalau sudah, sekarang HPS-nya diganti dengan kertas buku gambar. Bisa? Nah, hari ini kita membuat ornamen kaligrafi yang seperti ini, ya. Siap? Kelihatannya sulit, tetapi sebenarnya nggak sulit kalau tahu tekniknya. Penggarisnya sudah siap semuanya? Sudah siap? Pensilnya sudah siap? Penghapusnya sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai, ya. Kita mulai. Yang pertama, perhatikan penggarisan ya. Penggarisan ya, ada angkanya. Kita ambil yang hitung milinya ya, yang 1 cm ini, yang tulisannya kecil. Karena ada tulisannya yang jarang-jarang, yang gede ya. Ini yang kecil-kecil yang kita pakai. Ambil angka 1 cm, angka 1 cm dan setengahnya. Lihat angka setengahnya. 1 dengan 2, tengah-tengahnya ada garis ya.
Ada garis ya? 1,5. Ini kelas apa? Kalau yang nggak paham boleh bertanya. Ya, 1,5. 1,5 cm, lihat. Caranya yang pertama perhatikan. Ujung penggaris disamakan dengan sisi kertas ini nih, ujung kertasnya. Ya, cari angka 1,5. Lihat modelnya begini cara megangnya. Cari angka 1,5. Kemudian tandai dengan pensil. Sudah? 1,5 tandai dengan pensil. Ini ya. Oh iya, Bapak lupa. Dengerin. Perhatikan anak-anak, penggaris yang bersih seperti ini dengan penggaris plastik seperti ini ukurannya berbeda. Ya. Siapa yang penggaris besi? Nah, kalau penggarisnya besi berarti sama. Tapi kalau penggaris plastik ini hitungannya berbeda. Biasanya berbeda. Nah, berbedanya hanya beberapa mili. Jadi nanti nggak akan ketemu. Kalau di penggaris besi 1,5, kalau di penggaris plastik 2 cm. Sama ya? Alhamdulillah kalau yang sama. Beda ini. Kalau yang plastik bikin 1 cm aja. Ya di angka 1, garis angka 1 kalau yang plastik. Ya. Sudah digaris? Sudah? Boleh tandain? Perhatikan. Kalau buku gambar ini penggarisnya nggak sampai, ya. Nggak sampai, kalau di sini sampai. Nah, bagaimana caranya Pak kalau nggak sampai? Kita bikin di tengah, tandain lagi 1,5. Ya, kalau yang tadi penggaris plastik di angka 1, tandain lagi. Kemudian di bawahnya tandain lagi. Ya, paham ya? Ayo. Garis seperti ini. Garis. Ya, awas. Tandanya harus pas dengan penggaris. Harus pas. Caranya bagaimana Pak? Dipegang penggarisnya tengah begini, biar nggak gerak kalau sudah pas. Ya.
Sekarang kita garis yang atas. Garis yang atas ya. Sama ukurannya. Yang pakai penggaris besi 1,5, yang pakai penggaris plastik 1. Udah bagus ya, ukurannya sama ya, samping kiri samping kanan, atas bawah sama. Atas bawah doang ya, atas bawah doang, nanti jadinya kayak gini, jadi sampingnya nggak usah 4 cm lagi ya, sampingnya nggak usah 4 cm lagi, cuma atas bawah doang. Ya, kalau yang 4 cm-nya sudah, bikin setengah lagi di bawahnya. Atas bawah aja. Dari titik sini 6,5. Enam setengah senti. Ya, bentuknya jadi begini. Ya. Ya, Bapak pakai spidol.
Dari sini ke sini 6,5. Dari sini ke sini 6,5 juga. Nah, cara bikin ininya 6,5, tengah-tengahnya berapa? Dari 6,5 tengah-tengahnya berapa? Taruh di atas. Lurusin. Paham ya? 6,5.